serta kemungkinan besar dia tidak bisa diikutkan karena ada perjanjian pisah harta itu ya. Jadi hartanya tidak kecampur. Tapi harus kita lihat kapan dibuat perjanjian itu. Apakah betul-betul dibuat pada saat menikah atau dibuat setelah itu. Nah, kalau dibuat pada saat mereka menikah, nah itu perjanjiannya benar. Tapi kalau dibuat setelah berkasus atau ramai kasusnya, nah itu perjanjian nggak benar, akal-akalan gitu loh. Tapi perjanjian itu gua harus catat di notaris. Notarisnya kapan? Berarti pada saat mereka menikah kan gitu ya. Notaris juga harus mendaftarkannya Kementerian Hukum HAM. Itu baru benar perjanjiannya. Tapi kalau perjanjiannya tidak dinotariskan, itu bisa disebut akal-akalan atau perjanjian yang dibuat setelah masalah yang terjadi gitu. Perjanjian pranikah itu dibuat menurut hukum antara pria dan wanita. Perjanjian itu tentu sah dibuat apabila pas mau bernikah, tapi tidak dibuat dalam kasus seperti ini udah tersangka korupsi baru dibuat perjanjiannya kan gitu, tidak seperti itu gitu. Tapi perjanjian itu dianggap sah apabila ada atau dibuat setelah mereka menikah atau pada saat mereka menikah tahun yang lalu gitu loh. Berapa tahun? Tahun 2016 ya. Kemungkinan bercampuran harta. Nah, jadi Jaksa Agung kan meneliti itu. Apakah rekening itu milik Sandra Dewi atau milik suaminya kan itu. Jadi kalau rekening itu adalah rekening atas nama suaminya, itu berhak disita dan akan dibawa ke meja perundingan atau ke persidangan dan dia akan dimiskinkan atau dijatuhi hukuman mati gitu. Bukan hanya TPPU. Jadi dasarnya ini kan korupsi, langgar pasal 2, pasal 3, pasal 18 gitu ya. Kemudian selain korupsi juga dijerat dengan pasal TPPU. Apakah uang itu sedemikian rupa, kemudian TPPU itu kan men-screening apakah benar-benar uang itu dicuci sedemikian rupa gitu, tidak benar pencucian uang ya. Tapi ancamannya itu bagi siapa saja yang melakukan itu 20 tahun penjara ya. Jadi kalau misalnya di TPPU kan itu juga ancamannya 20 tahun. Tapi kalau ancamannya itu pasal 2, pasal 3, pasal 18. Nah, ada penerapan hukum misalnya minimal setahun atau minimum 4 tahun, tetapi maksimum adalah tergantung hakim. Tetapi kalau saya bilang itu untuk korupsi yang satu ini dan korupsi selanjutnya itu ancamannya hukuman mati atau dimiskinkan gitu. Atau juga digunakan TPPU misalnya harta itu atas nama istrinya atau atas nama suaminya itu dirampas semuanya, atas nama mertua, atas nama ayah ibu, atas nama kakak adik ipar, semua dirampas semua untuk negara gitu loh. Jadi orang itu benar-benar dibawa menjadi miskin gitu loh setelah menjalani korupsi ini gitu. Uang itu kan buat negara, berpajak dan sebagainya. Tapi orang itu dicuci lah itu atau ditransaksikan baik melalui pembelian misalnya adalah berupa emas, ada rekening atau baik merupakan
ditukar di rekening itu di apa berarti yang Jakarta Utara itu yang punya siapanya itu yang perempuan yang satu lagi sisnya itu kan apa namanya itu money changer. Nah jadi dengan ditransaksikan melalui money changer atau PPU dan sebagainya, maka seolah-olah itu bukan hasil kejahatan tapi sebetulnya lah hasil kejahatan gitu loh. Jadi penggunaan seperti itu jelas merugikan keuangan negara dan orangnya pantaslah disebut dihukum mati atau dimiskinkan itu. Sehartanya misalnya terjadi, maka penyidik akan memilah-milah, maka harta yang atas nama Sandra Dewi pasti dikembalikan itu. Jadi yang diambil adalah harta yang bukan milik Sandra Dewi atau harta daripada suaminya. Itu akan dipilah-pilah oleh penyidik. Kalau misalnya harta itu menurut penyidik misalnya adalah hartanya Sandra Dewi, berarti dikembalikan kepada Sandra Dewi. Tapi kalau harta itu di luar daripada pendapatannya akan diambil atau dibuat untuk memiskinkan gitu.